Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustasna bi ghairin, dan bermula yang dikecualikan dengan ghairin. Makna yang dikecualikan dengan ghairin, kalimat sesudah ghairin, isim sesudah ghairin. Bermula mustasna dengan ghairi, wasiwa dan dengan siwa, dan dengan suwa, wasawain dan dengan sawain, itu majrurun la ghairu, itu dijarkan. Dijarkan. Kalau sesudah ghairu pasti jar. Contohnya begini. Qamal qaumu misalkan. Qamal qaumu Ini Zaidin. Ini dulu. Qamal qaumu ghaira Zaidin. Ini cara baca ghaira belum belajar kita, baru Zaidin. Mustasna dengan ghairu. Apa makna mustasna dengan ghairu? Kalimat sesudah ghairu. Sesudah ghairu ini. Selalu jar dia. Selalu jar. Karena mudhaf ghairu Zaidin mudhaf ilih. Mudhaf ilih kan majrur, tanda jar kasrah. Siwa juga sama. Qamal qaumu siwa Zaidin. Qamal qaumu suwa Zaidin, sama empat-empatnya. Mustasna dengan ghairi, siwa, suwa, sawain tetap jar. Paham nggak? Nah, yang Ustadz belum paham ghairu ini. Kapan kita baca ghairu? Kapan ghaira? Kapan ghairi kan kita? Iya, Tengah. Kalau sesudahnya pasti Zaidin. Semuanya Zaidin. Nah, karena mudhaf ilih ya. Iya, Tengah. Adapun cara baca ghairu, dia persis seperti sesudah illa. Kalau kita udah paham illa, baru tahu cara baca ghairu. Kalam tam lagi mujab. Sesudah illa apa? Qamal qaumu. Ya kan? Qamal qaumu illa Zaidan. Zaidan. Kalam tam lagi mujab. Udah ada fi'il, udah ada fa'il tam. Gitu. Mujab positif. Sesudah illa mesti nasab. Begitu juga ghairu. Kalau ghairu berada dalam kalam tam lagi mujab, kita baca ghairunya nasab, ghaira. Ini qamal qaumu. Ya. Qamal qaumu kan? Nah, Zaidin. Ini tetap Zaidin kan? Nah, ini ghaira kita baca. Qamal qaumu ghaira. Bangunlah oleh kaum selain si Zaid. Karena cara baca ghaira dia persis kalimat sesudah illa. Kalau sesudah ghaira majrur. Ghaira itu sendiri tergantung kalimat sesudah illa. Kalau berada dalam kalam tam lagi mujab sesudah illa nasab. Berarti ghairu berada dalam kalam tam mujab kita nasab ghaira. Karena sebelum ghairu ini patah mengikuti Tengah. Dia nggak ngikut ke sini aturannya. Tengah. Sesudah illa berada dalam kalam tam lagi positif. Berarti kita nasab. Ghairu kalau berada dalam kalam tam lagi mujab juga sama seperti sesudah ilah. Sesudah ilah nasab berarti kita nasab. Bukan kata ngikut ke sana, bukan. Misalkan kita tambah maqama di sini. Ini kalam tam lagi manfi kan? Maqamal qaumu illa boleh Zaidun boleh Zaidan kan gitu. Begitu juga ghairu. Maqamal qaumu boleh ghairu boleh ghairah. Nah, dia mengikut sesudah illah. Kalau sesudah ghairu baru mudhaf ilih. Kayaknya nggak rumit-rumit banget ya. Gimana bingungnya? Karena saya bingung karena sama Tengku. Ini kan qamal qaumu Ya. Illa. Kenapa illah dia nggak ada i'rabnya? Karena dia huruf. Berarti i'rabnya di isim sesudahnya. Gitu. Sedangkan ghairu kan isim. Maka dia harus ada i'rab sendiri. Oh, karena isim Tengku. Karena isim. Makanya dia mengikuti isim sesudah illah. Kalau di sini i'rabnya ke isim sesudahnya, karena huruf nggak di i'rab. Karena ghairu isim berarti i'rabnya di ghairu. Apakah ghairu, apakah ghairah kan? Enggak susah, enggak susah. Kalau ghairi Tengku? Iya. Ghairi kalau ada huruf jar. Maqama Min ghairi. misalkan ada min, Iya. ghairi. Kalau nggak ada nggak bisa kan? Nah, Kalau nggak ada berarti antara ghairu patah. ghairah. Ghairu atau ghairi. Baca. Nah itu. Tengku ini tetap ini Tengku. Kita majrur, Zaidin Kalau kan? masuk al Zaidin berarti al Zaid Tengku. Kalau masuk alif lam Nggak boleh alif lam. Isim alam nggak boleh ada alif lam. nggak boleh Tengku. Nama orang nggak boleh pakai alif lam. Ya? Ya Tengku. Al tasbin nggak boleh. Tetap tasbin. Ya nggak? Ya Tengku. Nah itu. Kali-kali boleh nanti kalau udah paham. Tapi sekarang nggak boleh. Iya Tengku. Al Ibrahim nggak boleh. Kan nggak ada Al Ibrahim. Al Muhammad mana ada? Iya Tengku. Muhammad, Ahmad, Ibrahim kan? Nah itu. Osman.
Kali-kali baru boleh. Kalau masdar yang jadi nama orang. Misalkan fadal, fadala yafdalu fadlan kan masdar tuh. Kemudian kita jadikan nama orang, fadal. Kali-kali boleh kita tambah alif lam, al-fadal. Kenapa boleh? Karena kita membayangkan dulu masdar. Kalau masdar kan boleh masuk alif lam. Nah, berarti ketika jadi nama orang pun boleh. Nah, tapi jarang-jarang. Kalau masdar tengku boleh. Ya, kayak Hasan al-Hasan, Husin al-Husin kan. Pada dasarnya nggak boleh. Karena isim alam udah makrifah. Tujuan alif lam juga untuk memakrifahkan isim kan. Ngapain dua-dua makrifah? Nah, itu. Paham nanti. Enggak ada al-Fatimah itu. Fatimah ada. Nah. Udah. Nah, itu. Sekarang tinggal khala ada hasya. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Dan bermula yang dikecualikan dengan khala. Dan bermula yang dikecualikan dengan khala. Apa makna dikecualikan dengan khala? Kalimat sesudah khala. Yang itu? Kalimat sesudah khala. Bermula mustasna dengan khala dan dengan ada dan hasya itu yajuzu nasbuhu. Bolehlah oleh nasabnya mustasna, wajaruhu dan jarnya mustasna. Nah, kesimpulannya, sesudah khala ada hasya boleh kita nasab, boleh kita jar. Boleh nasab, boleh Jar. Contoh, qamal qaumu khala Zaidan. Bangunlah kaum selain si Zaid. Khala selain. Qamal qaumu khala Zaidan. Qama fi'il madhi, qaumu fa'ilnya, marfu' dan rafa' dhamma. Khala Zaidan. Kalau kita baca khala Zaidan, khala di sini fi'il. Fi'il istisna namanya. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Wajib. Zaidan maf'ulnya. Atau khala fi'il istisna, Zaidan mustasna mansub dan nasab fathah boleh juga. Qamal qaumu khala Zaidan. Boleh juga kita baca qamal qaumu khala Zaidan. Kalau kita baca khala Zaidan berarti qama fi'il, qaumu fa'il, khala huruf jar. Khala namanya huruf jar istisna. Zaidan majrur dengan khala, tanda jar kasrah. Nah, itu. Ini kan enggak disebut di jarumai awal kah? Huruf jar khala. Padahal dia huruf jar juga bisa, fi'il juga bisa. Ada dua pendapat. Jadi kalau Ustadz mau baca qamal qaumu khala Zaidan, jadi kalau Zaidan maf'ul. Khala fi'il. Kalau Ustadz baca khala Zaidan, di khala huruf jar. Tapi maknanya kecuali Zaidan majrur dan jar kasrah. Jadi khala ada hasya maknanya sama tiga-tiganya, selain. Berarti ini juga bisa dibikin huruf jar itu ada hasya itu. Boleh. Boleh ada amran, ada amrin boleh. Hasya bakran, hasya bakrin ya. Semuanya tiga-tiganya sama. Itulah sesudah khala ada hasya boleh dua. Boleh kita nasab, boleh kita jar. Kalau kita nasab berarti ada khala hasya fi'il. Kalau kita jar berarti dia huruf jar. Nah, gitu. Ada amrin atau amran gitu. Boleh dua. Ada amran boleh, ada amrin juga boleh. Enggak. Jangan langsung sekaligus dua-dua. Kalau kita baca ada amran berarti enggak baca amrin enggak. Besok-besoknya kita baca qamal qaumu ada amrin. Boleh. Nah, itu. Gampang banget kan? Kayak nasi goreng kan? Masya Allah. Ada yang susah kita tahu. Siapa bilang kita tahu susah kan? Allah. Itu. Rugi banget nih Ustazah nggak ikut. Masya Allah. Nah itu udah selesai Pak Bisista. Tinggal bab lah. Inilah agak rumit besok. Munada gampang lagi. Berarti ini tengku qamal qaumu khala Zaidan gitu tengku. Wa Zaidin boleh Zaidan, boleh Zaidin. Itu maknanya, bukan sekaligus. Ini contohnya dua, cuma digabung. Asalnya begini. Qamal qaumu khala Zaidan boleh. Atau qamal qaumu khala Zaidin. Gitu kan? Nah, itu maknanya. Kalau bacanya tengku koma atau komal gitu. Oh, itu tajwid. Qamal, karena kan alif lam mati. Iya tengku. Qamal. Kalau sini komal qaum gitu tengku. Ya, qamal qaum. Kan al-qaumu alif lamnya namanya alif lam apa? Qamariyah kan. Alif lam qamariyah kan? Atau alif hamzah wasal. Kalau dia kejepit hilang kan? Kalau kita pisah al-qaumu. Kalau di belakangnya ada huruf qamal. Iya tengku. Enggak? Nah itu. Itu enggak masuk kata nahwu itu. Masuk ilmu tajwid. Koma fi'il madhi tengku. Ya. Qaumu Kalau fi'il perlu kepada
Fa'il. Nah, fa'il dulu berarti. Berarti fi'il fa'il itu Ya. komu fa'il pola Fi'il istisna. fi'il istisna tengok. Kan di atas ada. Huruf istisna ada 8. Sebenarnya bukan huruf. Huruf 1 kah? Iya tengok. Di 4-nya isim, kemudian ini fi'il kah? Iya tengok. Khala fi'il istisna. Zaidan mustasna langsung masuk dan rasa patah udah. Zaidan langsung mustasna tengok. Iya. Zaidan mustasna. Masuk dan rasa patah. Berarti dinasabkan tengok. Dan nasab patah gitu. Iya. Itu kalau kita baca Zaidan. Kalau kita baca Zaidin, khala huruf jar kita sebut. Maknanya tetap makna istisna, kecuali cuma khala huruf jar. Kalau huruf jar perlu majrur kah? Nah, Zaidin majrur, tanda jar kasrah. Kasroh. Pola tanda jar gitu tengok. Iya. Tengku. Kalau yang ini tengku tadi kan baca goiro Ru. kan tengku kayak illa itu kan tengku. Ya, kayak sesudah ilah. Kalau siwan Sama. sawan, Sama kayak gairu. ujungnya aja yang beda tengku. Atau Enggak, kalau sawan. dia karena dia gini, dia kan maksur. Ditakdir berarti kita baca detak siwan. siwan. Ya kah? Cuma nanti rofa takdir. Siwan misalkan berada dalam kalam tam lagi manfi. Maqamal qaumu siwa Zaidin, tetap siwa. Cuma pada makna marfu, seolah-olah gairu. Kayak Musa kan enggak berubah-berubah. Nah, itu. Kalau sawan itu bisa dirobot tengku. Bisa. Itu sawa'u Zaidin, sawa'a Zaidin kah? Sawan. Yang nggak bisa siwa maswa. Takdir. Itu maksur kah? Nah. Begitu Ustaz. Ini masih bingung saya. Mantap banget nih pulpen ya. Mantap banget nih. Yang mana bingung? Yang masih bingung saya dulu. Jangan bingung. Contoh. Yang perbedaannya tuh. Kharajan nasu illa apa? Amrun apa amran? Kharajan nasu amran. Illa amran. Kalam tam lagi mujab. Sesudah illa nasab. Iya tengok. Sekarang di posisi illa kita ganti ghairu. Kharajan nasu ghairu apa ghairah? Kharajan nasu. Kalau illa Zaidan. Iya tengok. Kharajan nasu Goiro. ghaira Zaidin. Kan dia ghairu mengikuti sesudah illa. Sesudah illa nasab ghaira. Kemudian sesudahnya mudhaf ilaih kan? Ghaira Zaidin. Kalau bingung nggak apa-apa, besok bingungnya hilang insyaallah. Tengku kalau ini tengku siratal ladzina an'amta alaihim tengku alai itu tengku apa huruf Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Itu ghairi naik kepada alladzi. Mudhaf sirata alladzi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan majrur. Cuma alladzi isim mausul pada mahal jar. Jadi ghairi ngikut alladzi. Itu bukan istisna di situ. Berarti naat tinggi itu masuk. Nah, apa kah? Jarang juga contoh gairu dalam Quran. Seringnya illa iblis, nggak ada gairah iblis, ya kan? Misalkan kita ganti ya begitu. Fasajadal malaikatu, sujudlah malaikat kulluhum gairah iblisa, karena dia gairu musalih, mestinya gairah iblisi kan? Sesudah gairu kan majrur, mestinya gairah iblisi, karena iblis isim yang nggak boleh kasrah, tetap iblisa juga. Ada perubahan itu. Nggak ada kayak Ibrahim, nggak ada Ibrahimi kan? Selalu Ibrahiman. Yang nggak boleh berubah apa tengku? Ibilisa, Ibrahima. Nggak bisa dihafal gitu, bingung kita. Cara ngingatnya isim alam. Isim alam. Isim alam yang bukan bahasa Arab itu nggak ada kasrah. Isim alam yang bukan bahasa Arab nggak ada kasrah, ya kan? Misalkan Alvino misal, bukan bahasa Arab misalkan, berarti nggak ada Alvini. Alvinu, Alvina. Nah, alamiah dan ajamiah misal, ya kan? Nah, itu. Apal nama orang lagi misalkan. Nah itu sah. Tasbin. Tasbin memang sukun, nggak ada i'rab itu. Tasbin kan nggak ada tasbinon. Tasbinan. Taspina. Berarti i'rabnya takdir itu. Ja'a tasbin. Ya kan? Ja'a fi'il madhi, tasbin fa'il marfu dan rafa. Atau mah takdir berarti kayaknya. Tasbin kan? Karena sukun memang kan. Nah, itu. Marartu bi tasbin. Ra'aitu tasbin juga kan? Takdir itu. Hikayah. Tetap. Karena memang sukun. Namanya sukun.
Atau bisa kita kasih baris. Ya taspinu, raitu taspina kan? Maratu bitaspina juga. Nah, itu. Karena alamiah dan bahasa Mandailing misalnya alasannya. Rahmana Rahmanu. Allah.